Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Baik ya, Hai, semoga baik. Baik, Oke, baik. kita semangat hari ke-9, hari terakhir kita dapat tugas sebelum nanti kita merancang aktualisasi. Jadi hari ini kita mau bahas tentang cara kerja pemerintah biar nggak ribet. Tema kita hari ini tuh tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik di mana intinya layanan publik harus mudah diakses, cepat, rapi, dan bisa diaudit. Kita mulai dari pertanyaan simpel. Kenapa sih SPBE ini penting? Nah, buat jawab pertanyaan ini, saya mau minta tolong ke Mas Bani aja deh. Mas Bani, tolong jawab ya. Oke, terima kasih Teh Retno. Nah, kenapa SPBE penting? Karena tanpa elektronik, data kita bercerai-berai. SPBE itu satu ekosistem dari mulai perencanaan, penganggaran, pengadaan, sampai layanan, sampai pengawasan itu nyambung. Efeknya keputusan lebih cepat, biaya turun, dan akuntabilitas itu naik. Targetnya simple, satu data, satu proses, satu dashboard. Seperti itu, Teh Retno. Jadi SPBE ini tuh jatuhnya kayak satu ekosistem ya, saling terhubung. Nah, kalau ngomongin soal pemerintahan kan juga ngomongin tentang ini ya, politik gitu, tentang sistem yang ada. Belanja pemerintah ini sering dituding lambat. Gimana sih SPBE bisa bantu? Kayaknya kalau buat soal ini Mas Dito nih yang cocok. Gimana Mas Dito? siap. Terima kasih Terno. Kalau di PBJ sendiri itu kuncinya ada di SPSE, sirup, dan e-katalog lokal. Nah, kita merencanakan paket lebih awal di sirup. Lalu pengadaan barang dan jasa rutin dilakukan melalui e-katalog. Terus ada dokumen-dokumen kontrak dan BAST tersimpan secara digital. Nah, untuk semua jejaknya terekam secara digital, mulai dari siapa yang upload, kapan waktu uploadnya, dan apa yang direvisi. Lalu dampaknya dari digitalisasi pengadaan barang dan jasa, tentu saja waktu proses lebih pendek. Pelaku usaha lokal bisa ikut karena paketnya dipecah proporsional dan ada filter TKDN jika diperlukan. Transparan tapi tetap patuh aturan. Jadi Seperti itu, Teh. bukan cuma cepet aja ya. Biasanya kan cuma cepet doang, tapi auditnya nggak jelas. Oke, Nah ini jadi cepet, tapi juga audit trailnya kan jelas dan terarah gitu kan. Bagus deh kalau gitu. iya, betul ya Mas Bayu, ini sistemnya cukup mantap nih. Nah, kalau di PPA sendiri tuh, kalau SPBE ini isunya tuh tentang layanan sih, lebih ke akses dan privasi, di mana kita ini lagi berusaha banget buat ngedorong ngadain adanya satu kanal untuk pengaduan lewat WhatsApp bisnis, di mana kita nih punya profil yang jelas, punya fitur auto reply, terus juga ada quick replies, juga ada form yang minimal di mana kita bisa minta data ke korban, kayak misalkan siapa namanya, di mana alamatnya, terus berapa usianya. Bukan apa-apa, itu tuh untuk memudahkan kita dalam menelusuri jejaknya juga gitu. Terus juga kita lagi mendorong kalau setiap laporan ini tuh dapat kode kasus dan diinput ke Simponi PPA. Jadi Simponi ini tuh salah satu aplikasi yang ada di kita di bawah Kementerian PPPA yang dimana fungsinya itu untuk pelaporan ke nasional. Kita juga lagi mencoba buat bikin satu SOP di mana itu alurnya itu ada aduan, ada triase risiko dan juga rujukan. Bisa ke unit PPA Polres, bisa ke rumah sakit, bisa ke puskesmas ataupun ke puspaga di mana kebutuhan dari korban hasil dari triase risiko itu. Terus juga kita punya SLA atau standar layanan aduan, di mana kita nih lagi ngusahain banget kalau misalkan ada yang melapor ke kita, responnya tuh cepet gitu. Maksimal banget 24 jam dan kalau darurat itu maunya 6 jam ini udah bisa tertangani. Jadi poin penting tentang SPBE di dinas kami di DP3AKB dalam bidang PPA ini lebih ke etika sama privasi sih gitu. Biar nggak asal sebar identitas, terus juga kita ini berusaha untuk menjadikan teknologi itu alat. Jadi yang utama tetap empati. Hmm. Kalau gitu, sorry, sorry, Red. Contoh kalimat yang empatik itu gimana sih? Kan kamu tadi jelasin pakai kalimat yang empatik gitu. Nah,
Bisa nggak kamu kasih contoh aja deh kalimat yang empatik itu harusnya gimana? Ya, kayak misalkan kita kan ada nih kanal aduan ini yang lewat WhatsApp. Jadi kalimat pembukanya tuh kayak, terima kasih sudah menghubungi kami. Kamu itu nggak sendiri. Kami bantu agar untuk menempuh langkah yang aman ya. Itu tujuannya biar korban atau si pengadu bisa ngerasa aman gitu. Masih punya teman menghadapi apa yang terjadi. Begitu sih untuk di PPA sendiri. Kalau Kalau di... Hmm? kalau di OPD aku kan di Satpol ya. Ah, Kita itu pakai STB-nya dengan aduan elektronik sih. Ada juga oh, e-patroli sebenarnya. Jadi kalau warga mau buat laporan aduan itu bisa lewat kanal resmi kami. Caranya ya udah tinggal upload foto sama pin location. Tapi bisa juga kalau misalkan fotonya udah ada eh, misalkan di fotonya ada foto timestamp sama lokasi dan waktu kejadian itu malah lebih bagus. Nah, jadi sistem ini itu kayak bikin tiket otomatis gitu sih dan masuk ke roster tiket kan ada regu tiketnya. Jadi nanti tim patroli dan tim yang piket itu akan dapat notifikasi tuh di ponsel ponsel admin pusat. Nanti eh, biasanya ketika tindakan lapangan itu akan dilakukan foto dokumentasi before afternya. Jadi jika udah ya udah langsung masuk dashboard. Jadi kita kasih SLA at least satu satu jam lah, at least paling lama di area kota ya. Untuk hasilnya sih, alhamdulillah positif ya, cepat, buktinya juga udah lengkap dan bisa dipantau oleh pimpinan maupun oleh tiap kepala bidang secara real time sih, gitu. oke, nih di Pol PP juga udah bagus ya, udah oke banget sih. Maksudnya ini juga salah satu hal yang berusaha kita adaptasi di DP3 AKB. Semoga kedepannya kita juga di DP3 AKB bisa bisa bikin sistem yang sama nih, yang gercep kalau buat nanganin aduan atau kasus. Nah, kalau di SPBE untuk pengawasan industri sendiri gimana ya nih untuk TVD? Ada info nggak ya? Oh ya, baik Teh Retno, terima kasih. Nah, kalau rekan-rekan, kalau di bidang perindustrian itu kita ada SPBE namanya OSS, Online Single Submission. Nah, sebenarnya OSS ini kan di bawah naungan dari DPM PTSP. Tapi kalau misalnya buat khusus untuk pelaku IKM, industri kecil menengah, BTW beda-beda beda ya teman-teman antara UMKM dan IKM. Kalau UMKM itu kan yang pedagang biasa ya, yang hanya mendagangkan produknya saja. Tapi kalau IKM itu yang memproduksi. Nah, kalau untuk bidang saya, untuk bidang industri itu hanya IKM saja. Jadi untuk UMKM ada di dinas lain yaitu DK2 UKM. Nah, kalau di USS ini banyak ada bisa buat pengajuan NIB, nomor induk berusaha, buat PIRT, buat halal dan sebagainya. Nah, kalau misalnya di perindustrian itu pelaku usaha itu wajib punya NIB sebagai tanda legalitas yang sah. Nah, selain itu selanjutnya ada SINAS yaitu Sistem Informasi Industri Nasional di mana dari Kementerian Perindustrian itu mewajibkan setiap pelaku industri mendaftarkan dirinya ke dalam SINAS. Nah, kalau misalnya pelaku industrinya itu sudah mendaftarkan SINAS, nah diwajibkan selama triwulan itu melakukan pelaporan. Nah, pelaporan ini isinya itu misalnya mesin yang digunakan, alat dan bahan yang digunakan. Nah, nanti kalau misalnya Kemenperin punya project atau misalnya ada bantuan biar nggak salah sasaran gitu teman-teman. Gitu Kayaknya Teh. di sini di bidang teteh di dinas teteh lebih mantap lagi ya, udah komprehensif dan skalanya nasional nih. Udah Iya. keren banget. Nah, kalau Iya. buat Mas Bani sendiri gimana nih di bidangnya? Mas Bani, maaf, Mas Bani, belum ya. dinyalain. Boleh Mas Oke, Bani maaf. dulu. Boleh diteruskan? Aman-aman.
Oke, menarik sekali pembahasan ini ya, dan ada sedikit catatan untuk kita semua ya. Semua contoh yang tadi kita utarakan itu tidak akan maksimal kalau tidak interoperable. Perencanaan mulai di SIPD RI, kemudian program di RKPD, belanja di e-katalog. Nah, layanan di aplikasi sektor dan arsip di Sri Kandi itu harus bicara bahasa data yang sama. Kuncinya metadata standar, role-based access, dan dashboard pimpinan berisi indikator ringkas. Bukan sekedar hanya angka, tapi insight untuk keputusan cepat, kepuasan masyarakat seperti itu, Teh Retno dan kawan-kawan. Oke, berarti intinya dari SPBE ini lebih ke ekosistemnya, semua harus satu ekosistem gitu ya. Iya, betul. Untuk menutup diskusi sore ini, saya mau minta satu kalimat komitmen dong, yang pendek aja, nggak usah yang susah-susah, yang gampang aja, yang melambangkan dinas masing-masing atau bidang masing-masing. Bisa dimulai dari Mas Dito deh. Kalau di Mas Dito gimana nih? Siap Teh. Kalau dari pengadaan sendiri itu ada pengadaan perencanaan dini, e-katalog lokal, dan jejak digital lengkap. Oke, semoga komitmennya dijalankan dengan baik ya, Mas. Siap. Lanjut dari ke Abani aja dulu deh. Lanjut ke Abani dulu. Apa nih Bagi mic-nya? Yes. Bagi perencanaan itu satu data, satu dashboard, satu arah. Ya, jadi seperti itu. Memang nih perencanaan ini ekosistemnya kencang banget ya. Pokoknya serba Iya. satu arah, serba berkaitan. Oke, untuk dari Teh Vidi gimana nih? Kalau dari aku singkat aja, OSS dan OSS RBA dan SINAS makin terintegrasi, makin bagus. Sip, lebih keren juga ini. Pokoknya perindustrian nih emang maju banget ya. Maksudnya udah skala nasional. Iya. Keren nih bisa buat gambaran ke dinas-dinas lain juga kita ya mengadaptasi dengan cara yang sederhana. Terus buat Mas Bayu gimana nih Mas Bayu di Pol PP? Apa satu kalimat komitmennya? Kalau di kita tuh lebih simpel sih, kayak peneraman dan ketertiban umum itu aduan satu pintu patroli berbasis peta. Oke, nah sama-sama kayak Mas Bayu nih kita di bidang ini ya aduan dan pelayanan publik di PPA sendiri ini kalimat komitmennya kanal resmi, SLA jelas, privasi ketat, empati dulu, teknologi mengikuti. Jadi empati harus nomor satu, teknologi mengikuti. Oke, makasih buat Mas Dito, buat Mas Bani, buat Teh Vidi, dan juga Mas Bayu buat diskusi sore hari ini. Sebelum saya tutup, saya juga mau ngasih apa kalimat penutup kali ya gitu. Kalau kita bicara soal SPBE, ingat SPBE itu artinya mudah diakses, cepat dikerjakan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Begini aja kali ya diskusi kita sore hari ini karena udah makin sore, udah waktunya buat istirahat. Kita tutup. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Makasih banyak. Makasih. Terima kasih, Teh Retno. Terima kasih teman-teman. Makasih semuanya. Makasih.